sambil nunggu pariwisata Pak. Pariwisata Ya biar aja nggak apa-apa. Udah kemarin Pak macet ya. Daripada duduk terlalu lama. Jadi saya dan Ferdi mewakili Jose Digital Foundation dan Zigzag Indonesia yang memproduksi acara ini. Kemudian yang membuat acara ini bisa terlaksana tahun ini adalah sponsor utama kami dari CNB Niaga, Pak Samas dengan Mas Ferdi. Kemudian perwakilan dari pemain ini ada Kang Evi Kusnandar. Ya itu. Pasti familiar ya. Iya gitu. Jadi kami ini mengemas kembali nih cerita sejarah Indonesia dengan kemasan yang seni dan budaya itu untuk bisa diterima di generasi anak-anak muda sekarang gitu. Jadi visinya adalah bagaimana semua anak muda ataupun yang publik ini pada saat mereka mendengar tentang Katulistiwa atau melihat tentang Katulistiwa, mereka ini bisa mendapatkan inspirasi pahlawan yang masa lalu nih sudah bekerja keras itu kan membangun negeri kita sampai saat ini, terus bagaimana mereka melanjutkan kembali gitu menjadi pahlawan-pahlawan masa kini gitu. Inspirasi dari karakter yang seperti ini. Saya ada bukan silakan Pak sekilas mengenai Drama musikal. Drama musikal Pak. Jadi drama musikal ini kira-kira akan ada 2,5 jam ya. Iya, 2,5 jam. Terus di dalamnya akan ada cerita total ada kurang lebih 15 babak. Ada dari 12 awal. Nah, cuma kan sekarang ini Pak, apa namanya, anak-anak muda atau anak-anak itu kan biasanya cerita sejarah agak-agak males-malesan Pak ya. Iya. Karena mungkin cara penyampaiannya agak nggak menarik gitu. Nah jadi ide awalnya adalah gimana caranya supaya kita bisa bikin sesuatu yang menarik dalam menyampaikan sejarah Indonesia gitu. Ya mungkin nggak bisa seluruh sejarah kita bisa ceritakan, tapi paling nggak mereka mulai tertarik lah sama sejarah Indonesia gitu. Saya boleh langsung cerita aja ya Pak Joko. Jadi nama keseluruhan program ini dan nama drama musikal maupun filmnya ini namanya Katulistiwa. Kita punya tagline Jejak Langkah Negeriku. Visinya apa? Awal mulanya ini adalah di awal tahun 2016 Disobiti Foundation dan Zigzag Indonesia ini mendirikan satu ibu jalan Disobiti. Beliau ini pengen sekali, beliau ini nasionalis sekali pada saat ini tidak bisa hadir karena sedang mengantar anaknya ke luar negeri untuk sekolah. Jadi beliau ini pengen sekali bahwa cerita dan budaya Indonesia ini bisa diterima sama anak-anak zaman sekarang yang bisa dipahami. Beliau ini juga sudah pernah membuat musikal Bawang Putih Kudu mengangkat cerita rakyat Indonesia ke dalam drama musikal juga. Visinya apa? Visinya ini kita pengen mensosialisasikan dan membudayakan tren seni budaya dan cerita bangsa Indonesia dengan kata-kata menghibur dan edukatif. Kemudian di saat yang bersamaan kami juga ingin menciptakan experience yang tambah. Jadi karena ceritanya itu kan jadi cerita ini akan mewakili berbagai periode sejarah dari kedatangan Bangles sampai proklamasi oleh Pak Bintang. Nah itu akan ada periode 350 tahun itu pakaian bahasa Indonesia, kemudian situasi kan akan berubah-ubah. Nah itu jadi pandangan anak-anak yang untuk belajar tentang Indonesia. Sejak kedatangan Indonesia. Berarti kedatangan orang itu hormat ya toh atau mental arts ya toh dari situ Iya, dari situ Pak. dari situ kan itu kan yang dulu kalau kedatangan bangsa asing loh Iya, VOC kan Pak. Portugis Iya. Portugis Spanyol itu ya acara namanya oke. Mereka juga sama dengan ini dengan apa yang kita pelajari sejarah sesungguhnya. Iya. Betul. Pagi Pak. Ya. Ini kata ya. Iya. Kami sudah mulai duluan ya Pak. Jadi tujuan kami membuat acara ini karena kami ingin membuat satu destinasi event edutainment di Jakarta. Karena kita juga suka menonton pertunjukan Broadway kan ke semua Broadway, kita bela-belain yang menonton pertunjukan Broadway. Kenapa
kemudian kenapa kami memakai nama Khatulistiwa? Jadi Indonesia ini kan dikenal dengan Sambal Khatulistiwa. Jadi kami mau menggaungkan kembali ini ke anak muda sekarang, mungkin mereka sendiri sudah asing sama Khatulistiwa. Iya, kalau zamannya saya, mungkin zaman Kang Eki terlebih lebih ini ya, masih ingat ya Khatulistiwa itu. Nah jadi kami memproduksi 2 entertainment tools, drama musikal dan film. Jadi drama musikalnya ini akan dipentaskan di bulan November dalam rangka Bulan Pahlawan. Kemudian film Khatulistiwanya ini sendiri adalah rekaman dari pertunjukan. Kemudian akan kami gabungkan dengan infografis sejarah Indonesia dan inspirasi dari sejarawan gitu. Untuk kami distribusikan ke 5.000 sekolah. Karena intinya adalah gimana anak-anak dari Sabang sampai Merauke ini bisa tahu nih adalah tentang cerita ini. Sejarawan yang digunakan Pak Asep. Kami Asep Kambali dan Pak Anwar Bandung. Nah, Ya. Lalu ya. Mantap. Iya. Jadi Ya karena itu tadi Pak supaya sejarahnya betul-betul otentik gitu kan. Yang dia jawab itu kayak Pak Santo. Sebelum saya kedua, kalau ada oke. Jadi di sini pesan dan benang merah Khatulistiwanya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa semoga pada saat mereka melihat kemudian nonton dan mendengar tentang Khatulistiwa ini, mereka bisa terinspirasikan bahwa untuk menjadi pahlawan itu tidak cuma di masa lalu, tapi kapan aja tuh bisa gitu. Nanti ini ceritanya akan ada penggambaran situasi saat ini juga. Jadi kita menggambarkan bahwa seperti tidak membuang sampah di jalan itu juga bentuk pahlawan bagi komunitas kita. Nah ini kurang lebih sinopsis ceritanya yang kami angkat. Jadi nanti akan ada penggambaran masa kini dan masa lalu. Ini yang sedikit cukup menantang bagi kami gitu, karena dari sisi set panggung pun nanti ada masa kini itu digambarkan ayah yang akan berkegiatan pramuka sama anak-anaknya. Di situ nanti ayahnya akan mendongeng tuh, wah ini anaknya bisa bilang ini jalanan kok jelek banget gitu kan. Nah kemudian ayah bilang ini dibangun sama beberapa pejuang kita gitu. Nah ini adalah cerita yang kami angkat saat berakhir nanti di peristiwa Rengas Dengklok atau proklamasi. Dan kemudian tokoh-tokoh pahlawan yang kami ambil ini mewakili berbagai daerah. Kemudian ini juga apa namanya, dan tidak cuma mengangkat dan bambu runcing, jadi juga ada dari pendidikan intelektual, kemudian emansipasi wanita dan sebagainya. Jadi ini adalah orang-orang di balik program ini, melibatkan 100 talent Khatulistiwa. Ada Ibu Tiara Justerdijo selaku produser eksekutif kami, kemudian Botas besar kami Ibu Sinta dan Ibu Swida Sabana. Kemudian kami didukung oleh beberapa artis, ada Lili Level dari Mandema dengan Kang Eki yang sudah hadir di sini. Kami akan pentas itu berapa durasinya? 2,5 jam dengan 15 menit. 2 kali ya. 2 kali, setengah 2 siang dan setengah 8 malam. Tapi itu bagi dua ya, dari 15 menit. Di bulan November 18, 19, 20 November. Untuk yang 18 November ini, 18 November malam kami akan didedikasikan untuk tamu-tamu kami mengundang keluarga pejuang pada acara sebagai apresiasi. Kemudian tamu-tamu dari sponsor dan semua yang telah berkontribusi untuk kemudian dari pemerintah juga. Kita pilih tim karena pertama tempatnya lebih bagus, terus kedua kan ada nilai historinya juga kan gitu ya. Nanti tanggal 18 ini rencananya kita akan menyerahkan bis tingkat kita yang kedua juga. Jadi pas sebelum acara malam, kita kan kemarin udah menyerahkan 1 bis tingkat ya. Nah ini tanggal 18 akan kita serahkan bis yang kedua juga Dari JIM. dari JIM gitu. Jadi acaranya
melengkapi. Penyerahan bisnya pagi, siang atau di sono? Di sana pada saat sana. acara. Oh, kalau siang berarti ya. Menjelang Sore, sore mungkin, ya, Pak. sore ya. Sekitar jam 6:30. Ini kan kita akan mengambil yang show yang kedua, setengah Waktu yang 8. pertama. Show yang Sesi yang pertama Oh, untuk iya. wartawan ya. Yang pertama ini untuk yayasan, anak panti asuhan, kemudian sekolah. Itu dulu Jepang pada saat show pertama kan berarti ada para pahlawan, ada anak panti asuhan. Ya, para Kita taruh pahlawan dari siapa? pagi. Oh, malam sih Pak. Para pahlawan itu malam. Oh, Iya. bukan yang show pertama. Bukan. Ya. Jadi Media juga malam, Pak. Iya. Oh, oke. Yang pagi panti asuhan ya. Iya, Iya, anak-anak anak-anak. di sekolah. Sekolah yayasan dan panti asuhan. Oke. Tapi bisnya sih udah ada di situ dari pagi tuh Pak. Iya. Oh, oke. Iya, kita sudah parkir di Sudah situ. parkir. Sudah parkir. Ya, ya. Iya. Oke. Ini soalnya menebus janji kami yang ditagih kemarin tuh. Tetap bagus lagi, Pak. Jadi sekalian ya. Iya. Rencana kita mau kasih 4 Pak bis Pak. Iya. Baru satu ya. Baru satu, Baru Satu dua berarti ya. Iya. nanti 2, terus kemudian 2 lagi di semester 1 2017. Ya. Iya. Karena pas kemarin ketemu kan waktu selanjutnya Pak Iya. Cio bilang tambah dong. Selain drama musikal, ini di depan nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk booth showcase warisan dan kuliner. Di sini ceritanya pada saat pengunjung melihat nih cerita dari pengalaman berbagai daerah, kemudian mereka mendapatkan satu pengalaman juga begitu mereka keluar, oh ada kuliner dan juga ada pertunjukan pariwisata dari daerah-daerah itu. Jadi pengalaman baru, tapi kami masih menunggu audiensi dari Kementerian Pariwisata untuk yang hal ini. Kami sudah siapkan tempatnya sebenarnya. Ini adalah beberapa sosial media kami. Kemarin kami sudah mulai kemunculan publik di acara Sinmega yang Tangerang. Jadi di antara 12.500 pelari itu yang anak-anak muda semua kan pakai kaosnya itu sama tuh udah ini kan kena taburan warna-warni. Ada reenactment Bung Karno, Bung Hatta, Cut Nyadin gitu. Jadi mereka Ini apa itu? Jadi kita lari pakai baju Lari apa itu? lari Oh, pakai warna. agenda. Ada yang lari pakai baju Bung Karno. Ya, ya, ya. Nah ini Twitter kami, kemudian Facebook. Ini adalah beberapa kegiatan sosial yang akan kami lakukan. Jadi kami akan memproduksi drama musikal ini sampai dengan bulan November. Kemudian di bulan Oktober kan banyak anak-anak sekolah sama anak-anak kuliah ini suka bikin pentas kecil drama musikal biar mereka bisa belajar dari ahlinya. Kita akan undang behind the scene-nya. Mereka bisa langsung belajar dari produser, sutradara, bagaimana sih memproduksi pertunjukan kolosal gitu. Kemudian kami juga akan ada paduan suara dari beberapa perusahaan swasta untuk kami latih menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Ya, sampai di bulan Desember kami akan melakukan editing rekaman drama musikal untuk menjadi materi film, dan kemudian bulan Januari kami akan mulai distribusi DVD filmnya secara gratis melalui berbagai channel. Jadi dari Sinmega, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Microsoft dan yayasan. Itu penata musiknya. Penata musiknya dari Iqbal Fakir, kemudian Alfa, tapi kami juga pakai lagu nasional Pak Mas Adi MS. Jadi Mas Adi MS ini seperti advisor untuk musiknya. Ini beberapa kegiatan yang kami sudah mulai nih Pak, dari bulan Juni kami sudah mulai bedah naskah, kemudian kami mengadakan. Jadi anak-anak yang 100 orang ini sebelum mereka mulai latihan, kita kasih inspirasi dulu dari sejarawan muda kita, Pak Asep Kembali ini. Beliau juga pendiri komunitas Historia Indonesia dan tujuannya beliau Asep Kembali, pendiri komunitas Historia Indonesia ini. Karena beliau ini cukup diterima sama anak-anak gitu, caranya mendongeng. Ya, kemudian kami saat itu melakukan audiensi dengan Pak Anies, kemudian kami kick off untuk talent-talentnya juga di ya. Untuk kami tadi malam diinformasikan sama Ibu Sinta, kemungkinan kami akan melakukan audiensi dengan Ibu Puan juga di bulan September untuk program ini
Nah ini November acaranya gitu, ada roadshow musikal. Kami nanti juga akan bikin ini Pak, jadi biar semakin banyak awareness dari publik. Pada saat roadshow program musikal di November, kami akan melakukan beberapa aktivitas seperti tadi selain behind the scene, kami juga akan melakukan di Party Day, itu memperdengarkan lagu-lagu yang akan kami tampilkan ini. Gitu. Jadi kalau bulan depan yang kami tampilkan ke media adalah satu scene-nya Gandra Bulog, Sultana Samudin, karena itu cukup menarik, menampilkan 4 bahasa, bahasa Portugis, Belanda, Inggris, dengan bahasa Makassar, dan mempertunjukkan kostum atau busana bangsawan dan pahlawan pada saat itu. Ya. Itu adalah scene pertama yang akan kami tunjukkan ke media dari bulan September. Di bulan Oktober itu kami tampilkan di Party Day itu di Bundaran HI kalau misalnya tidak izin di dekat Plaza Indonesia, karena Plaza Indonesia mau bantu kami sebagai official mall gitu, jadi kami mau dekat di situ. Nah itu nanti kami akan mempertunjukkan scene yang gandrang, yang pakai gandrangnya, yang Cakalele dari Maluku gitu. Jadi biar sedikit-sedikit publik tahu ternyata bisa dikemas menarik juga kok gitu, cerita sejarah Indonesia gitu. Ya kurang lebih itu sih Pak tentang apa yang sedang kami kerjakan sekarang acara. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Uci ya. Iya. Sebenarnya yang menjadi kelompok sasaran kita siapa? Anak muda. Iya. Memang sekarang terjadi jadi bahwa anak-anak muda kita ini sudah mulai melupakan sejarah bangsa. Jangankan hal yang sangat rumit-rumit seperti itu mereka. Yang menjelang proklamasi saja mereka enggak. Saya berkali-kali tes kepada mereka. Ya. Mahasiswa misalnya, ya. Dia tidak kenal sama Bung Hatta, karena cuma kenal namanya, sosoknya jangan kenal. Bung Karno siapa? Apalagi sampai tadi Cornelia Khotbah, ya. Terus ke Odeng, terus siapa lagi itu? Patimura, dia ini gambar doang, Junyaji, Pangeran Diponegoro. Ya. Tapi sejarah kenapa misalnya Pangeran Diponegoro harus berontak? Apa yang dia bela? Kenapa Patimura itu harus berontak? Apa yang dia bela? Junyaji, ya, di Aceh ya. Ini apa yang dia bela? Karena banyak anak muda sekarang itu menganggap bahwa kemerdekaan itu ya sudah automatically sebagai sesuatu yang gratis, given gitu ya, sesuatu yang given, ya, bukan melalui satu proses sejarah bangsa. Ini yang dilupakan anak-anak kita, ya. Sehingga mereka tidak pernah belajar dari masa lalu. Ya. Masa lalu kan kita juga harus belajar dari masa lalu untuk bisa menjangkau masa depan, sehingga mereka kehilangan jati diri. Tumbuhlah semangat individualisme, hedonisme mereka. Dia tidak lagi peduli pada lingkungannya, dia tidak lagi peduli kepada keluarganya, kepada orang tuanya, orang-orang yang lebih tua, ya. Menghargai secara bangsa. Nah, kalau sasaran seperti itu memang tadi betul. Jadi pendidikan sejarah itu harus dilakukan diajarkan dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan, menyenangkan, menarik gitu ya. Dan itu kemudian diprofilkan yang baik, sehingga mereka punya sosok yang dia hormati, dia segani, dia panutin gitu ya. Bukan sosok-sosok yang berasal dari luar. Sekarang sosok-sosok yang dimasukkan di Indonesia adalah sosok dari luar, dan kadang-kadang fiktif, imajiner. Kan nggak begitu. Misalnya ya, kita tahu betul di sini ya, kenapa Cinderella begitu menjadi satu hal yang luar biasa. Cinderella, ya. Hello Kitty, kan itu jangan ya. Karena pahlawan-pahlawan itu, apa itu? Iron Man, apa lagi itu? Batman.
Spiderman, ya namanya begitu. Ya, seperti itu. Sehingga jadi permainan anak-anak. Iya. Dan itu membahayakan. Ya. Dia akhirnya apa diajarkan pada satu hal yang di awal-awal nggak jelas begitu ya, dan nggak ada di sini. Iya. Ya apa? Ini caranya bagaimana supaya menyadarkan mereka waktu yang lalu ini. Makanya saya tadi tanya berapa jam? 2,5 jam. Kalau 2,5 jam harus menari betul. Betul. Iya. Dan yang menjadi sasaran itu adalah anak-anak sekolah, Hmm. bukan para veteran. Veteran itu sebagai apresiasi lah ya, supaya ada kebanggaan. Tapi yang harusnya menjadi kelompok sensor kita adalah anak-anak kita. Betul. Kalau seperti ini ya, ini kan yang bisa menerima itu anak-anak mahasiswa SMA, SMP, SD bagaimana? Hmm. Seperti tadi ya, bicara itu bawang merah, bawang putih, itu harusnya kan cerita SD. Legenda itu. Bagaimana cerita-cerita kita yang seperti itu sekarang juga mereka juga sudah mulai, terutama di kota-kota besar. Ya. Nah, harus ada diciptakan pendidikan pariwisata ya. Orang pandai bercerita, storytelling. Betul. Kan tergantung orang narasinya, Iya. benar atau tidak. Ya. Nah, jadi bagus satu. Yang kedua, betul tadi dengan Kementerian Pariwisata, kita juga bisa sajikan kepada anak kita bahwa kuliner kita tuh sangat unggul dan tidak kalah dengan dari luar. Iya, betul. Iya. Bisa kuliner tadi. Dari wisata kuliner wisata. Ya. Nah, supaya anak-anak kita ini juga paham bahwa makanan kita itu lebih sehat, lebih bergizi, dan lebih aman. Hmm. Dibandingkan makanan dari luar, Pak. Ya benar, Pak. Ini karena dijajah nih mulut kita nih dengan makanan dari luar. Terus terang saja, saya ini gregetan. Ya makanan dari luar itu yang masuk ke sini sudah bukan hanya dari negara adidaya loh. Makanan dari Thailand masuk, Vietnam masuk, Iya. itu nggak? Iya. Hah? Malaysia masuk. Oh Jepang dari dulu lah Jepang. Ya baru-baru gitu. Iya. India dari dulu, Jepang dari dulu ya. Tapi Vietnam masuk. Korea juga kakak baru. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, apakah makanan kita, masakan kita itu masuk ke negara mereka? Jarang banget. Ini dijajah lagi. Nah, tampilkan seperti ini. Kasus Aceh itu menarik. Hmm. Dan percaya saya, makanan kita itu lebih menyehatkan. Karena mengandung obat, mengandung jamu. Coba kamu lihat. Nah iya dong. Kalau kamu makan pecel itu kan ada kencurnya, ada jeruknya, Iya, dong. daunnya itu. Ada kalau kau makan soto ada kunyitnya. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau kau makan apa itu gudeg apa ada laos. Iya. Dan fresh lagi, Pak. Nah, fresh betul. Fresh ya. Menyehatkan. Coba makan lagi. Kenapa? Karena kita itu kaya rempah. Iya. Oleh sebab itu kalau kita di sini makanya mereka datang ke sini. Iya. Dia mencari rempah-rempah. Rempah. Karena di sana nggak tumbuh. Iya. Di sana dingin dia nggak tumbuh. Maka dia cari lada di sini. Dia cari pala di sini, kan gitu kan ya? Betul. Dia cari cengkeh di sini. Itu yang membuat mereka datang. Iya. Itu yang mereka jajah kita. Yang datang VOC itu kan bukan pemerintah. Iya. Itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Betul nggak? Iya, betul. Ya iyalah. Betul. Yang dicari apa yang rempah-rempah. Iya. Iya. Portugis, Spanyol datang ke sini yang cari apa rempah-rempah. Kita kaya, makanya kuliner kita harusnya lebih hebat daripada mereka, Pak. Di sana nggak tumbuh, Pak. Lada nggak tumbuh, Pak. Kayu manis nggak tumbuh, Pak. Ya nggak? Ini, Pak. Dihajarlah kita selama puluhan tahun, ratusan tahun. Iya. Nah, ini nggak sadar kita betapa kayanya. Iya. Apa kau anggap mereka kesini tuh jalan-jalan? Kayak Megelhan sama Cornelis Hotman. Apa jalan-jalan dia ke sini? Ya enggak lah. Wisata bahari gitu lah. Kapal pesiar, Pak. Iya. Kan gitu Pak. Nah, anak harus paham dong. Iya. Kenapa mereka tertarik ya? Bahasa Jawa ini ngiler gitu loh Iya, masalahnya. Pak. Ngiler lihat Indonesia ini. Iya. Iya. Sampai dia jauh-jauh ke sono datang. Iya. Tahu nggak, paham nggak anak kita ini? Nah, ini semua dianukan dalam coba kita itu pasti kaya rempah, Iya. Hmm. bumbunya lengkap. Iya. Coba kau makan ya, yang masakan dari Barat misalnya, dari Eropa itu tidak akan kaya rempah. Benar. Ya coba lihat aja, Iya. nggak ada rempahnya. Kalian nggak ada Pak.
Makanya gampang sekali masaknya. Gampang. Iya toh, kalau bikin steak kan gampang banget masaknya kayak begitu. Kita kan, dan ini menyehatkan. Nah ini makan sampingan. Supaya anak kita juga bangga untuk makan makanan dari kita, jaga kedaulatan kita. Jadi itu pasti itu ini Iya. Aceh yang bagus, Bali semua enak-enak ini. Iya. Oh, enak semua ini. Hah, kuliner harus enak Pak. Loh, dan sehat, benar. Soto Betawi ada kayaknya. Harusnya ada. Harusnya ada. Boleh Harusnya ya Pak, ada. kalau misalnya Jakarta pengen ikut di Nah, ya harusnya ada dong. Pak kuliner katulistiwa tuan Iya. rumah nggak kamu kasih. Iya, boleh Bapak. Ya toh, Nanti. Ponorogo ada. Iya, Ponorogo ini satenya, betul ya? betul. Betul. Sate Ponorogo ya. Oh, Makassar contohnya ya. Soto. Iya. Iya. Nah, kayak begini ini harus bagus yang bagus-bagusnya yang enak-enak. Iya. Sekali lagi, tolong kelompok sektor kita pertegas Pak. Iya. Dan itu kita fokus ke situ. Iya. Iya. Bukan hanya sini, tapi juga menyadarkan, memberikan inspirasi kepada anak-anak muda Iya. bahwa tanah airmu itu kaya, loh. Betul. Betul. Bahwa tanah airmu itu indah, loh. Mm-mm. Bahwa kau harus bangga, loh, dilahirkan sebagai bangsa Indonesia, kebanggaan sebagai bangsa bangsa. Iya. Itu kan ditanamkan. Iya, Iya. Bahwa kau bisa jadi pahlawan, loh. betul. Mm-mm. Ya. Bahwa kau mesti rajin, bersemangat, jujur, ya nggak? Betul. Menghargai perbedaan, karena berbeda-beda ini, betul nggak? Betul. Iyalah, Iya, kan gitu kan? betul. Bahwa Indonesia itu merdeka itu bukan hanya diperjuangkan oleh bangsa Jawa saja, loh, suku Jawa saja, loh. Iya. Aceh juga ikut, Iya. Maluku juga ikut, kan begitu kan Iya. ceritanya? Iya. Bener nggak Pak? Betul. Kalimantan juga, Bali juga, gitu loh. Iya. Sehingga dengan cara seperti itu kita cair dilahirkan sebagai satu bangsa, bukan karena aku sok jago, sukuku paling jago, agamaku paling jago, enggak. Iya. Ya, sekarang anak-anak satu, yang kedua mereka juga paham bangsa kita tuh jauh lebih unggul dari sini dibandingkan dengan tetangga. Aku tanya kepada kalian, yang menjadi pahlawan di bangsa Malaysia siapa? Ada nggak? Nggak ada. Karena dia kemerdekaan diberi. Dikasih ya. Nah, gitu loh. Ya. Ada nggak? Ayo ya tanya. Pahlawan mereka. Ya. Singapura ada nggak pahlawannya? Itu dia dikasih. Ya, ya. Bos pakai persemakmuran. Iya. Nah, persemakmuran itu negara semi jajahan. Australia misalkan apa pahlawannya? Nggak ada. Dikasih itu. Dikasih. Itu kan benua buangan. Para kriminal-kriminal kayak Inggris. Nusa Kambangan lah zaman dulu itu. Ya kan? Iya. Aslinya loh ini, mohon maaf loh. Iya. Kalau dilihat sejarah, Iya. Betul, betul. di Bangka Jalan betul Pak Iya, Selamat? dari Inggris, kan? Dari Inggris toh? Iya. Ya. Nah terus kok kita sekarang perasaan rendah diri, minder gitu loh. Anak harus paham. Bukan kita merendahkan bangsa yang lain loh ya, enggak loh ya. Tapi dari sejarah kita berbeda. Nah, ini kita paham. Iya. Ya. Mohon maaf bener loh. Jadi mereka betul-betul harus tahu. Beda. Pertanyaan ini gampang deh. Malaysia siapa yang sosok pahlawan di sana? Bagaimana sejarah perjuangan mereka? Ya. Singapura. Iya. Ya enggak. Nah, kok kita merasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka berdaulat? Nah, ini masalah misinya Iya, betul, betul. yang jauh lebih penting. Iya. Nah ini tugas apa? Tugas kita ini. Iya. Dari dinas pendidikan, dinas pariwisata. Iya. Iya. Nah ini tadi yang seperti Ibu Melvi bilang Pak, jadi tahun depan dari drama musikal ini kita akan rekam jadi sebuah video Pak. Nah videonya itu kita akan distribusikan ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kita punya cabang, misalnya ada 600 cabang seluruh Indonesia Pak. Nah jadi nanti tugas teman-teman di cabang itu untuk bawa itu ke sekolah-sekolah, terus kemudian nonton bareng. Masukkan di YouTube, Terus yang di-upload. gitu, iya. Di-upload ke YouTube. Iya. Tapi iklannya jangan banyak-banyak. Orang nanti Iya Pak. ya kembali ya. Orang nonton. Siap, siap. Iya.
bukan karena saya si Empinian itu sudah diambil oleh Malaysia ya. Iya. Oleh Singapura ya ini. Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Maaf ya Bu, ya itu tanyanya. Ya tapi benar Pak, orang Malaysia sendiri bilang loh Pak Jarod, kalau orang Indonesia ya, itu kan kita masih bangga pakai batik, ya, terus kemudian masih bangga jadi orang Indonesia. Orang Malaysia tuh, mereka mau pakai batik juga kayaknya batik mereka kan nggak bagus-bagus amat gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian mereka juga kayaknya nasionalismenya lebih kuat nasionalisme Indonesia sih. Memang, karena kan beda perjalanan sejarah. Iya. Orang Malaysia itu tidak bisa batik. Diajarin enggak beda, megang canting itu hanya orang Jawa yang bisa. Percaya aku. Papua katanya ada batik, bukan. Batiknya dari Jawa, karena yang bisa batik orang Jawa. Iya. Yang jual orang Jawa Timur Pak. Nah, iya. Karena saya udah kesana orang Jawa Timur. Apalagi Malaysia. Papua, Pak. Hah? Ini Papua. Iya, Papua. Ini dari Solo. Motifnya motif Papua. Motifnya saja. Tapi batik, iya benar Pak. Iya. Papua. Tapi coba lah kamu belajar. Malaysia apalagi? Iya. Susah, nggak bisa Iya. Pak. Cina nggak bisa Pak. Bisanya dia batik cap. Batik cap. Itu bisa. Beda ya, ininya beda. Sama orang Bali ya, itu lahir pocot itu gampang sekali diajarin nari, ngukir, DNA. rata-rata. Iya, DNA-nya begitu, G-nya begitu, sama. Jadi menemukan apa ini? Saya tanya teman-teman ini, Malaysia melawan siapa? Dia bilang apa? Hang Tua. Hang Tua. Wah dia mau Hang Tua katanya. Iya, Hang Tua itu kan temannya Hang Jebat, Hang Lengkap. Bayoran. Bener ya? Bagi jadi ketawa. Ya, bukan karena dari Malaysia loh, tapi ya itu kan Malaysia. Iya. Makanya kalau masukkan YouTube jangan banyak-banyak iklannya. Benar. Berapa persen Malaysia? 100% Pak. 100% sekarang. Iya, Wih. Tapi kita local entity, jadi beda dengan misalnya kayak bank lain gitu ya. Silakan, Malaysia. Iya. Yang lebih ke cabang kalau kita local entity, jadi PT-nya PT Indonesia dari sini. Oh, iya. Iya. Bagus. Nah tapi meskipun gitu ya kita semaksimal mungkin ini Pak berkomitmen untuk Indonesia. Jadi Iya. makanya kita bikin Dukung peristiwa. kegiatan Makanya ini kan komitmen untuk Indonesia. Iya. Ya, betul ya. Iya. Karena Malaysia sama Indonesia itu satu marga lah. Sebenarnya Ratu rumpun kemarin. Rukun Melayu. lain. Iya nggak? Iya. Tapi sebagai satu negara prosesnya memang beda. Iya nggak? Iya. Itu nggak, itu sejarah kok. Sejarah kan nggak boleh bohong ya Pak. Jas merah Pak. Iya Jas lah. merah. Ini kita ada videonya nih Pak Jarod yang anak-anak workshop kemarin, mereka semangat loh sampai anak-anak ini latihan dari 3 kali 1 minggu dan Pemainnya anak-anak toh? Ada banyak Pak. anak-anak banyak Campur, Pak. Gabungan. Iya. Berapa jumlah? Dari- Anak-anak ada yang total pramukanya ada 20, mentoran anak-anaknya sekitar 7. Jadi 27 orang tuh anak-anak dari total 100. Total pemain 100 ya. total main 100. Jadi dari usia 8 tahun sampai usia 50. Kang Epi umur berapa? Iya. Berapa umurnya? Gitu itu dan anak-anak sendiri nih bilang ada beberapa yang pemain teater itu kan udah biasa main teater ya bilang wah baru kali ini nih main teater mukanya tuh sangat variasi dari berbagai suku bangsa. Jadi kalau misalnya workshop gitu kita bisa melihat gitu kan, ini pasti orang Ambon, ini orang Maluku gitu, ini orang Jawa gitu. Jadi Terwakili. di saat yang bersamaan juga kita mereka tanpa sadar juga mau bersosialisasi gitu loh dengan teman-temannya.
bagus suaranya. Ya, Iya. oke. Jadi kalau ini saya tambahkan Pak, dari kami Janji Naga tidak melihat ini tidak hanya sebagai pertunjukan 3 hari, tapi seperti Mas Ahmad juga sudah sampaikan, tujuan akhir ini adalah kita ingin mendistribusikan ke seluruh elemen bangsa ini mengenai cerita sejarah dari VOC tadi hingga kemerdekaan yang pertama. Yang keduanya juga bahwa penjualan tiket iya, tapi ternyata tiket yang kita jual untuk menonton menyaksikan pertunjukan ini adalah memang benar-benar untuk biaya produksi. Jadi memang tidak ada muatan komersial sama sekali di sini. Makanya kami juga mendukung secara penuh kegiatan ini. Jadi memang seluruh penjualan tiket itu memang benar-benar habis untuk ongkos produksi. Ya dong. Iya. Jadi ini merupakan kegiatan, salah satu kegiatan Sebab sisa kalau kami. sama digratiskan tuh nggak menarik, jelek. Jangan jelek ya. Ya. Iya. Karena kita pengen menarik perhatian anak-anak muda ini kan cukup sulit ya, karena arus informasi ini udah dari mana-mana sekarang gitu kan ya. Jadi harus, apalagi kita ngangkat kembali cerita tentang sejarah Indonesia, kita pengen biar akarnya anak-anak ini kan kuat gitu ya, untuk biar mereka lebih tinggi lagi. Jadi kita bikin, kita harus bikin yang paling kolosal, paling bagus, Ya. paling hebat gitu kan. Jadi makanya biaya produksinya sangat tinggi sekali sih gitu. Bahkan kalau saya bikin polosan itu dengan background Monas itu luar biasa. Yang ketiga, yang nonton itu di bawah di aduh, kalau misalnya Monasnya terbuka begitu ya, Ya. malam hari Inggris itu namanya itu di Broadway ya, Di Yang New York Broadway. Iya Pak Broadway. yang di Inggris apa itu? Ya, Uh, yang Inggris terkenal London. London. di London. Ya. Iya. Apa yang terkenal tuh Vietnam itu Miss Saigon di mana itu? Di Broadway. Broadway ya, bukan London ya. Broadway dan London juga. London ada ya. Miss Saigon itu juga nonton sampai wah ceritanya itu doang gitu ya. Hah? Sama kayak Les Miserables juga di mana-mana Iya. sekali itu juga. Les Miserables. Ah, Les Miserables itu di mana? Di Itu mana-mana. di mana-mana juga Pak. Di mana-mana juga ya. Di Broadway. Di Broadway juga. Iya. Oh. London. Yang difilmkan itu toh? Iya. Revolusinya Prancis, Nah, Perancis backgroundnya, oke. Iya, Prancis. revolusinya Indonesia. Hah, belum kenapa enggak? Iya. Bisa Rutsol enggak? Iya. Semua negara. Sama negara ya? Iya. Iya. Bawa ceritanya Indonesia gitu. Iya. Terus Phantom of the Opera itu Iya. apa? Dan opera. Itu apa itu? Sama juga Pak. Broadway juga. Oh, Broadway juga ya? Iya. Gak ngerti sih aku. Nggak denger aja, gitu ya. Tapi itu luar biasa. Iya, iya. Malam itu indah banget ya. Iya. Musiknya hebat, pencahayaannya hebat, ya actingnya hebat, kolosal terus. Iya. Cakep. Cakep. Atau di bundaran HI tutup begitu ya? Boleh. Tutup malam hari. Ya boleh, kenapa tidak? Oh, Boleh. Backgroundnya enggak? Itu tutup. Wah, jam sekian gitu. Kan boleh untuk kepentingan Iya, nasional. nasional. Waduh, backgroundnya apa? Air mancur itu ya? Tidak, Pak. Enggak, kita punya banyak lah stage. Itu kan stage, ya. Iya. Stage yang sebetulnya alami ya, Iya, ya. iya. Yang kita bisa tata. Landmark. Ya, landmark Indonesia. Itu kan ada kebanggaan itu loh bagi bangsa kita. Iya, iya. Iya. Bahwa ini loh Indonesia. Betul. Kita punya banyak landmark yang bisa kita kasih. Hmm. Coba ya, malam hari Pak, pencahayaannya luar biasa, show-nya hebat. Iya. Iya. Keren. Jadi Wow. orang untuk nonton ke situ kan. Oh, rame-rame. keren banget. Kenapa? Tapi ini kita bisa, ya nggak? Iya, tapi dia bisa. Kenapa mereka setahun ya, seperti di Broadway itu, setahun ada 1 atau 2 kali pertunjukan di situ. Untuk semua jalan kaki. Wah, datang ke situ. Ini apa? Keren. Keren banget. Keren. Keren banget.
rutin setiap tahun. Nah, itu orang gunung itu kan. Nunggu, Iya. nunggu. Menjelang 17 Agustus Iya misalnya. misalnya itu. Iya. Itu baru. Kita banyak Pak tempat-tempat begitu. Iya. Iya dong. Iya. Ini setiap babak yang kita ceritakan ini uniknya makanya bisa diambil satu babak dipentaskan bulan-bulan yang terpisah karena memang ceritanya ini semua Berapa bapak ini? ada 15 babak Pak. 5 berapa? Aduh Iya. banyaknya. Iya. Itu pas tiap babak ganti-ganti tuh Pak. Setting. Tahu. Iya. Berarti setiap bapak berapa menit Mas? 10 sampai 15. 10 menit aja. Jadi ada beberapa babak yang durasinya lebih kecil, ada Ada beberapa ya. babak yang durasinya lebih lama. 10 menit Itu lumayan. berdasarkan tokoh. Berdasarkan Yang tokoh. tepat betul. Mereka cuplikan peristiwa. Iya. Ya, CM juga Bapak begitu. betul gitu. Iya. Ya, cuplikan peristiwa. Ini beliau ini penulis jadi. Iya. Oh. Ini produktif ini. Bagus. Jadi memang diambilnya tuh yang bisa membangkitkan inspirasi aja. Jadi pada saat kalau Sultan Hasanuddin, anak-anak tuh mesti tahu Sultan Hasanuddin itu udah pengen membela bangsanya itu dari kecil. Jadi nanti ada Sultan Hasanuddin kecil, Sultan Hasanuddin besar. Dia dari kecil aja dia udah berani menantang penjajah. Betul. Itu yang diangkat. Nomor. Saya tambahkan ada yang perlu disampaikan, tapi saya sangat menarik apa yang disampaikan Pak Jarod bahwa pesannya itu kan harus ke generasi muda, ke anak-anak SMA, SMK dan seterusnya. Dan kami agak sedikit merasa kurang banyak tekanan pada media-media itu untuk persoalan kesatuan, persatuan bangsa. Jadi rasa memiliki NKRI itu lembek. Ini kayaknya lewat sejarahnya penting gitu loh. Iya. Tadi kan kulinernya seragam, bahasanya segala macam beragam. Sehingga memunculkan anak-anak tuh kami tuh memang berbeda banyak gitu. Kesedaran ini nih semakin terkikis karena gelombang informasi yang begitu bebas dari luar, dan itu yang lebih mengenal. Mungkin kalau disurvei ke anak-anak SMA misalnya, siapa tokoh idola Anda? Yakin Pak? Pasti Iya. yang dari luar semua. Iya. Justin Bieber itu. Ya. Iya. Justin Bieber. Mati. Yang cewek Selena Gomez. Oh ya, apa lagi? Hah? Iya nggak? Bener loh. Itu ya Pak, pesan-pesan itu penting memang untuk disimpan. Gimana caranya, pokoknya kami berbeda tapi sama gitu. Iya. Itu kurang tuh, itu Oke. slogan, tapi fakta di lapangan enggak begitu. Terus yang kedua, karena tadi penggal berdasarkan cerita, nanti kalau misalnya dari CMP mau disosialisasikan ke sekolah-sekolah, itu lebih bagus datang ke grup guru sejarah MGMP misalnya. Oh, MGMP kita punya sejarah. MGMP. Oh iya. Setiap semua Indonesia ada itu. Grup guru sejarah. Bukan grup, kan kelompok. Oh, kelompok. Majelis. Majelis. Mata pelajaran. Kita punya. FGB. Setiap kabupaten punya itu, dia punya grup musyawarah guru mata pelajaran sejarah. Jadi nanti kalau 15 kali pertemuan dia bisa hitung itu. Saya ngajar bersekian kali. Pertama dipanaskan dengan sejarah ini, lalu cerita dia. Itu akan bermanfaat Iya. kena sampai yang kita harapkan. Jadi Itu ya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi nanti dalam pemasangan kurikulum Pak, itu ini kan namanya integrasi kurikulum ya. Artinya melalui media ini yang muatannya juga harus sejalan dengan sistem edukasi kita kan. Harus bagaimana pemahaman tentang sejarah, bagaimana perilaku yang ada dikembangkan, dan skill dia mengatakan bahwa saya adalah pahlawan gitu kan tadi ya. Terus kemudian mungkin Pak terkait dengan pariwisata. Tadi kan disinggung menggunakan apa? Tim ya. Iya. Iya. Jadi mohon izin dari kami dari Pak Wagub nggak diminta apa ya? Enggak, kami sudah Sudah gitu ya. Semua 100% dari sini. kami dari- udah urus itu. Iya. Kemarin juga udah disetir tempatnya. Sudah. Tapi Jadi kami ya siap aja. Yang penting tanggalnya sudah oke. sudah Sekarang kan sekarang. kemarin kita tuh maju dari bulan 3 bulan lalu. 3 bulan lalu dikurasi. Karena pada tahu iya. Berat sekali Pak. Takutnya belum ada. Kami sudah dikurasi. Pada tahu saya.
Sekarang tiketnya statusnya sudah dijual Pak di kiostik.com. Jadi Oh iya. Ini sekarang ya, oke. Sudah. Dijual berapa tiketnya? Dari 150.000 sampai 875.000 Teater besar ya. di teater besar. Ya. Betul. Tapi itu kita tuh berapa itu kapasitas? 170 sampai ya dipaksakan 175. Berapa? 1195 kalau pas. 1.200 lebih lah. Iya. Gede Pak yang besar. Keren, keren. Ini yang tahun terakhir ini 2015. Dari bangun Pak. Tahu ya, tolong Ya. Dan enaknya katanya di tim itu kalau misalnya kita mau set up tuh gampang Pak. Karena di belakangnya mesin gitu ya. Iya. 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 Ada backstage. Kami memang terus terang kemarin lebih memilih tim, walaupun ada dari pihak swasta juga yang menawarkan tempatnya, which is si Putra Adventure. Cuma kami lebih memilih tim karena tadi nilai muatan sejarah dan juga secara teknis. Iya. Kita jadikan ikon. Ikon. Ikon kita kan di situ. Iya. Kalau tempat lain jadi Iya, nggak iya. tahu. Iya. Iya. Jadi yang nilai dari barat itu di apa punyanya si Putra Hiloti Enter. Nanti Putra sampai Adventure. Aprina. Putra Adventure. Ya itu Iya. dia. Jadi kami mau dukungan Pak Wakil sama Pak Pri nanti supaya walaupun kami sudah siapkan tim dengan baik, cuman kalau memang mau lebih melancar dengan senang hati. Kami Maka tadi masih tantangan dari Pak, terus saya kira perlu dipikirkan juga dengan kami. Iya, yang untuk Monas sama HI ya Pak ya. Sementara ada juga yang apa background yang belum tertinggi kita di Rasul saya juga ada Pak background semacam foto tentang kita destinasi wisata gitu. Oh, Oke, enggak. ada, benar. Yang maksud saya adalah ya Pertunjukan. bukan itu landmarknya, ikonnya itu kota. Ya. Ikon kita itu kan ada Monas, ya, Bundaran HI, Iya. Pancoran. Semanggi, ya, Semanggi, Pancoran, Pak. ya, terus kemudian Istiqlal, gitu ya, kalau itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk ini kan dua wisata Itu arsip yang kota tua, itu kan wisata tua itu, dia tuh, Ya. itu banget, Betul. keren itu, Belakangnya itu latar belakangnya Wah. bagus banget ya. banyak, malam hari Nanti gitu. siap. Iya loh. Kami juga siap ya kalau Iya, mau kita diminta untuk itu. Siap. Kami siap Pak. Nanti desain Iya. Dia bisa cari Iya. di mana tergantung lakunya kayak apa. Iya. Ya. Backgroundnya kota tua, wow, menarik kok, kan? Bundaran HI. Jangannya gedung tiga model-model itu Iya. udah kuno, Iya. udah kalah. Mana-mana punya kan? Betul nggak? Hah? Kalau kota tua ya adanya di situ aja. Iya, gitu loh. Begitu. Monas ada di sini doang. Nah, kayak begini loh, itu bagus tuh. Iya, siap. Baik Pak. Karena kami sedang pikirkan di start. Itu benar, itu benar, kita bikin. Satu lagi mungkin buat Pak Faturin, karena kan ini nanti memang kita inginnya adalah membuat satu CD berisi film dan juga musik-musik lagu-lagu perjuangan. Jadi mungkin kalau ini kan nanti kita akan set di awal tahun 2017. Ya. Jadi apabila Dinas Pendidikan di Jakarta juga menginginkan itu untuk kan setiap tahun ajaran baru ada orientasi siswa dan sebagainya. Kalau memang kita mau nonton bareng sebagai bagian dari acara itu kami bisa memfasilitasi ya di media sosial ya, supaya lebih banyak lagi ada. Tadi penekanan betul anak kita itu supaya dia bangga. Iya. Dia cinta dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita tuh memang berbeda, tetapi kita disatukan oleh satu kekuatan emosional yang sama, sejarah yang sama, kita yang sama, Senasib. senasib sempurna. Itu Ya. ini harus. Memang terasa kurang sekali. Dan memang kalau wakil itu di pendidikan kurang menarik pada saat sejarah ya. Ini IPS ya. Menarik. Gurunya, lah gurunya perang di Ponegoro tahun berapa tahun berapa? Apanya apa yang Ponegoro? Kenal. Sejarah apa ya? Ini udah males ya, udah males. Ayo lah. Malah dulu. Iya, seneng cerita ya. Iya loh. Makanya dengan Tapi kalau dengan ini tadi, Iya, iya. semangat. Ya. Bangkitkan dulu karena letak begini. Nggak ada guru sejarah satu ngomong kayak begitu, cerita kayak begitu nggak ada. Lucu
dulu, itu sekarang ini rebu. Anakku loh tanya itu, Pak Pangeran Diponegoro ya pernah di Diponegoro tahun berapa? Hal itu gampang nak, aku gitu ya. Terus anaknya Pangeran Diponegoro berapa? Enggak ngerti. Ayo nggak kenal aku itu. Ketakan aku. Terus sekarang begini, izin Pak. Enggak. Jadi satu hal lagi yang dari dulu tadi, kita nggak jangan terlalu rumit untuk mengenalkan. Iya. Karena tokoh utama tadi kata beliau kan Soekarno, Hatta. Terus peran-peran dari Cut Nyadir. Iya. Saya kira perlu dianukan filosofinya atau perjuangan. Ya. Itu yang perlu Ini kita- kan filosofinya begini ya. Aku tahu ya. Filosofinya adalah kita kenapa nggak merdeka? Kok sulit mereka selalu kalah pada Nyadir berontak kalah, Patimura kalah, apalagi Anjata dari timur ini kan Hasan Muslim kalah, ya. Tanah Renyok kalah, Marta ini kan dari Aceh kalah. Kenapa? Karena ini nggak bersatu. Ya. kuncinya. Masih terpecah-pecah kan, nah, Iya. itu politiknya Belanda. Nah, maka ada dengan pemuda, dengan sebuah pemuda disatukan, begitu Pak. Iya. Disatukan. Ya. Kalau kita tidak bisa dimulai 1908, sebetulnya harusnya ada 1908, Iya, ya, iya. kebangkitan nasional, Iya. berdirinya Budi Utomo, nah, barulah sebuah pemuda. Kemudian didirikan partai politik, waktu itu kumpulan tokoh-tokoh itu, muncullah tokoh pemersatu Soekarno Hatta. Iya. Kan begitu. Iya. Kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Coba baca tulisannya Bung Karno, saya hampir baca semua loh. Hatta saya hampir semua loh baca. Tan Malaka saya baca loh. Ya, apa? Ki Hajar Dewantara saya baca loh. Dan ya loh. Ini kita paham. Gitu ya, kita paham sejarah paham. Kenapa kita tertarik? Karena dulu sejarahku tuh cerita menarik gitu loh Pak. Nggak kayak sekarang ini Pak. Aduh. Paling gampang ya itu tadi. Kemudian tanpa kaca putus sel-sel dari Inggris gitu ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Oh iya. Tapi anak-anaknya cerdas Pak. Di Diponegoro 1830 sampai 1855 itu sama ada mana gitu begitu. 1825, kalau 30, 1825 sampai 1830 gitu kan. Ini hal begini loh. Itulah itu, muncullah anak muda peristiwa Rangkas Dengklok. Iya. Diculiklah mereka. Iya. Nanti di tutupnya itu akan sangat apa namanya, momennya itu akan sangat syahdu dan khusus karena kita memutarin itu film Bung Karno dengan Bung Hatta pada saat memproklamasikan itu, jadi biar semua penontonnya juga merasa Apa ada filmnya? yang film yang sudah pernah di ini kan Pak, yang sudah pernah di ambil. Karena itu ya, itu film itu dan itu udah ada suara loh. Iya. Kisah itu. Ya, suaranya kan direkam tahun 48. Iya. Kata apa lu tadi bilang? Loh iya lah sama RRI. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi suruh baca Bung Karno. Karena waktu Jepang susah. Ya betul-betul ya. Enggak dulu kan nggak ada suara. Jadi suaranya itu bukan 17 Agustus 45. Nggak langsung. Dubbing. Tahun berapa ya? Ya 48, 49 gitu. Kalau nggak ada suaranya akan diperdengarkan. Iya. Makanya itu lebih apa jernih. Iya. Lebih jernih. Tapi biar aja banyak orang nggak ngerti kan. Iya dong. Biar aja. Apa-apa sedikit-sedikit bohong nggak apa-apa. Itu kan. Saya juga baru ngerti sekarang nih kenapa Jarod terlibat. Termasuk beliau Pak Pangeran tadinya nggak mau ya Pak ya. Apa? Nggak mau direkam ya tadi. Siapa? Nggak Nggak mau ya. Nggak mau betul. Kita nggak mau. Tapi dipaksa Pak. Dipaksa. Bung. Oh, ini harus setiap 17 Agustus akan kita mendengarkan. Direkam. Nah sekarang di pendengaran di Monas itu kan, Iya. di atas itu ya. Itu. Nah, harusnya benar nggak mau. Itu nggak mau lah. Gitu kan. Dubbing kan nggak mau dia. Dipaksa betul. Ini ceritanya diculik sebenarnya untuk membacakan. Nah, Ya, itu. diculik itu belum di
konsep Oh, bebasnya. Tuli itu pemuda-pemuda yang nggak sabaran aja Iya. dan nggak mau dipaksa Bung Karno. Yang nyuruh itu kan anaknya saya kenal. Si Soekarno itu orang kita, anaknya Soekarno itu aku masih kenal. Cucunya saya kenal. Ya nyulik toh. Iya. Tapi ngancam kan, mau bunuh kan, Iya. kalau bolok begitu kan, Bung Karno tantang ini saya tepat ya. Proklamasi Republik Indonesia. Nggak berani. Itu Bukorakot juga belum ada, coret-coretan belum ada. Ini enggak, hal seperti ini kan sudah lah itu terlalu teknis ya. Iya. Tetapi kita bisa ambil makna peristiwa ini. Ya. Jadi sekali lagi tadi yang pengibaran di Pegangsaan Limangan itu foto-foto doang. Filmnya itu kalaupun ada filmnya itu pasti bisu. Harus bohong. Ditambah pasti tahu Iya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi mungkin ada yang dramatis ya apa. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu dramatis juga ya. Rengas Dengklok ini nanti ditampilkan di panggung. Jadi ini kombinasi antara multimedia, ada beberapa film yang ditayangkan, sama ada gerak tari yang di panggung yang diwakilkan sama talenta-talenta kita. Gitu. Jadi nanti Rengas Dengkloknya ini akan diperankan di atas panggung, kemudian di terakhirnya itu yang dituju adalah makna persatuannya itu. Mereka memproklamasikan kemerdekaan. Itu dramatis itu. Dan Jepang ini bikin banget. Bikin banget. Ditutup semua akses, ditutup semua media. Ya. Kalau Belanda masih banyak asyik kita kasih bantuan semua. Kalau Jepang sudah hapus. Sidang duduk PKI, hanya Pancasila. Saya cari kemana-mana itu nggak ada file. Saya cari di Belanda nggak ada, kan zaman Jepang itu, di Jepang nggak ada. Yang lainnya Pancasila itu, sidang duduk PKI, nggak ada. Foto-fotonya aku juga, aku ini foto tradisional atau yang mana? Yang sidang di Jambon. Beda dengan sidangnya Bung Karno tahun itu di Bandung, di Radar Bandung, itu masih tersimpan arsipnya di Belanda. Notulennya masih ada, yang keluar buku Indonesia Membuka Coba, itu masih ada. Dan kemarin kita selamatkan, dalam kutip ya kita ambil game dari produk kami. Kontainer masih tadi rontok, ambil gitu, biar aja gitu kan. Tapi saya baca Pak, bosnya bos rontok, apa yang bisa berani. Tapi bisa kita lihat baik. Iya. Belanda memang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Nah ini kan kita harus cari, kalau kita cari apa-apa kan mesti ke sono kan? Iya tuh. Raja Tapa Mahkota ini kan Cokro Aminoto itu, nah iyalah. Oke, jadi gitu. Saya senang apa? Ini nyambung juga Pak untuk kalender untuk Candi Mega Pak, kalender 2017 jadi seri pahlawan Pak. Jadi turun dari sini terus seri pahlawan, nanti ada anak inspirasi dia apa terhadap pahlawan tersebut. Jadi nyambung terus Pak. Iya. Kami menunggu ya. Siap, betul ya, sekolah. Siapa? Kami menunggu. Di sini sudah 150.000 Pak. Apa? Iya, anak-anak remaja yang sekolah itu kan. Nah, 150.000 bayangin. Pak, Kalau kalau kelas 3-nya aja itu Pak. iya, belum yang kelas 2, kelas 1 gitu kan. Iya. Ini proyek besar sebetulnya. Iya. Itu baru DKI. Belum Indonesia. Bapak tuh, kalau di daerah saya tidak begitu risau. Pengaduannya belum Pengaruhannya belum. Di kota besar. Saya kan 10 tahun di kota, jadi saya tahu Pak, bahwa di daerah itu militer. Ini anak-anak saya kan masih kecil
itu hampir hanyut aja Pak untuk 3 hari. Kalau dulu waktu di Solo itu hafal, tahu detail Pak, detail Pak. Lagu-lagu nasional semuanya hafal Pak. Sekarang sudah mulai itu Pak. Waduh, aku bilang. Yang dia nggak berubah itu cuma lidahnya doang. Ya, tetap makanannya makanan Indonesia. Dia makanan asing masih Indonesia. Nah, lumayan. Ya, ini kalau di daerah, tapi kalau di sini bisa kita selesai Pak. Wah ini dahsyat. Artinya kita bisa lebih mudah itu sulit. Inilah Pak Jokowi ingin revolusi mentalnya itu kembali karakter kita sebagai bangsa. Bangga. Ya. Ini sebenarnya konsep global dari ketahanan nasional, bela negara. Yang Pak Rabi satu ini lah bela negara. Itu enggak. Bela negara itu udah kasih senjata berkelahi bertempur. Nah, keliru banget. Beda. Baik zaman sekarang kan. Mengenal ini kan bela negara. Anda tadi dengan kuliner mencintai produk kuliner kita itu juga bela negara. Iya. Ya dong. Iya. Betul. Jadi gitu ya. Betul jadi. Ini penting. Makanya Pak, tugas kita belajar. Anak-anak kita tuh. Iya. Ketahanan budaya. Budaya bener lah. Kita udah babak belur diajar. Diajar. Aspek. Ya udah. Karena kebetulan saya suka sejarah. Mudah-mudahan juga apa yang kami kerjakan ini bisa benar-benar diterima sama sasaran kami anak-anak muda, karena kita mencoba mengemas ini menjadi sesuatu yang keren. Iya, Betul. keren. Nah, yang emas kalian kan gitu kan. Gitu. Kita kan nggak bisa emas, seleranya udah kita juga nggak tahu. Iya. Begitu kan. Ji, Pak Iya, Samad? makasih Oke, banyak, Pak. sama-sama. Iya. Selamat berkarya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh ngobrol bersama Ya. juga.